Mari bersama-sama kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ya Tuhan, atas kehidupan yang boleh kami nikmati, baik di saat kami suka maupun duka, di saat kami sehat maupun sakit. Kami tetap merasakan, kami tetap menghayati Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pagi ini ya Tuhan, di saat Tuhan memperkenankan kami bersekutu, di saat Tuhan memperkenankan kami berjumpa dengan saudara-saudara seiman, dengan hati yang tunduk, kami memuji dan mengagungkan Tuhan lewat puji-pujian. Dengan hati yang tunduk kami pun rindu Tuhan menyapa setiap kami, menegur kami, meluruskan jalan kehidupan kami, sehingga sampai pada titik kehidupan yang berjalan di kehendak Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah atas kami, dan pakailah hamba-Mu dengan segala kelemahan, dengan segala cacat celah manusiawinya. Biarlah Roh Kudus yang menuntun dan memampukan, sehingga setiap kami diberkati lewat pemberitaan firman yang sebentar lagi akan kami dengar. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membuka kitab Kejadian pasal 50, Kejadian 50, ayatnya 15 sampai 21. Kejadian 50, ayatnya 15 sampai 21. Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kemudian kita juga akan diajak untuk membaca dari Perjanjian Baru Yakobus 5, Yakobus 5 ayatnya 15 sampai 16. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Demikianlah firman Tuhan.
Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Jemaat GKJ Beringin, khususnya tempat ibadah Karanglo, dan juga para pemirsa YouTube GKJ Beringin yang setia mendengar dan melihat khotbah-khotbah yang ditampilkan lewat gereja kami GKJ Beringin. Nah, tanpa terasa pagi ini, minggu ini, kita sudah masuk minggu yang terakhir di bulan keluarga. Bahkan hari ini merupakan penutupan bulan keluarga. Nah, saya akan memberikan hadiah sebuah lagu, tapi sepenggal saja, nanti dilanjutkan di rumah. Ya, kalau fales, jangan ditertawai, karena cengkoknya memang susah. Ya, jadi Bapak Ibu nanti diteruskan di rumah saja. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi. Tidaklah mengapa, rela aku rela. Masih ingat lagu ini, Bapak Ibu? Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi. Kalau Bapak Ibu diminta memilih, milih yang mana? Siapa yang milih sakit gigi? Iya, milih dia. Saya yakin maupun sakit hati, sakit gigi nggak ada yang milih. Ya, yang namanya sakit itu pasti tidak enak. Ya. Nah, inilah kenapa saya awali dengan sebuah lagu dangdut yang cukup lama ya. Saya masih ingat lagu ini era awal atau akhir 80-an ya. Jadi belum lahir, Organis dan Nganu belum lahir. Jadi di pagi ini, minggu kelima ini, menarik sekali kenapa saya awali lagu ini ya. Jadi tema khotbah yang disampaikan oleh LPPS, keluargaku dipulihkan, dengan fokus bahwa seseorang tidak hanya memulihkan rasa sakit hatinya atau luka batinnya, tetapi juga diajak menyembuhkan luka batin dalam keluarga. Tidak ada anggota keluarga, baik anak, bapak, istri, mau luka batin atau sakit hati, benar? Ya. Tetapi realita hidup tanpa disadari ataupun disadari, seringkali kita menyakiti batin orang-orang di sekitar kita. Baik itu istri kita, baik itu suami, baik itu anak, mungkin tanpa sadar telah melukai batin. Banyak anak menjadi broken home, ya, sebetulnya berawal dari luka batin karena sikap orang tua. Banyak pasangan hidup yang akhirnya tidak merasakan rumah itu seperti surga karena masing-masing ada luka batin. Ya, mungkin pasangannya terlalu posesif, pasangannya terlalu memprotek, melindungi, atau orang tua yang terlalu protek sehingga anaknya merasakan sakit atau luka batin. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema di penutupan bulan keluarga ini mengajak kita, mari jangan egois untuk hanya menyembuhkan luka batin pribadi, tetapi keluarga, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, karena ini bulan keluarga, ya keluarga. Lebih luas lagi dalam kehidupan bersama. Dan kita akan belajar dari peristiwa kehidupan keluarga Yusuf bersama saudara-saudaranya. Kalau saya ringkas dari kitab Kejadian 50 ayat 15
sampai 21 ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, luka batin yang dialami Yusuf. Yusuf merasakan sakit hati. Sebagai anak Yusuf yang memiliki saudara-saudaranya merasa, kalau bahasa sekarang, dibully, bahkan disakiti. Dan berpuncak ketika Yusuf dijual pada saudagar Mesir, Potifar. Ada luka batin dalam diri Yusuf. Ya, dia disakiti, dia disingkirkan. Tetapi di sisi yang lain, Yusuf mungkin tidak menyadari bahwa saudara-saudaranya itu juga mempunyai luka batin. Tatkala Yakub, ayah mereka, lebih mengistimewakan Yusuf. Tatkala Yusuf sering cerita mimpinya, ya, mimpi Yusuf itu sering kali menceritakan bahwa dia lebih istimewa menceritakan kepada saudara-saudaranya yang isinya kalau disimpulkan merendahkan saudara-saudaranya dan menempatkan Yusuf lebih tinggi. Jadi Yusuf ini senang cerita mimpi-mimpi yang intinya sebetulnya menggambarkan dia lebih tinggi dari saudara-saudaranya. Dan ini menumpuk menjadi luka batinnya, tersakiti. Jadi ada banyak anggota keluarga tanpa disadari menumpuk luka batin satu dengan yang lain. Terutama bagi siapapun yang egois, yang menempatkan diri lebih baik, yang menempatkan diri lebih tinggi, yang menempatkan diri lebih pandai dibanding pasangannya, anak-anaknya, atau siapapun yang ada dalam rumah tangga itu. Tanpa disadari menabur hati yang luka, batin yang luka. Tetapi bacaan kita pagi ini, Kejadian 50 ayat 15 sampai 21, menarik sekali. Yusuf mengalami kesembuhan dari luka batin. Yusuf merasakan dipulihkan. Sebetulnya narasi yang ada dalam bacaan kita pagi ini kesempatan bagi Yusuf untuk membalas dendam, kesempatan untuk menyakiti orang-orang yang pernah menyakiti dia. Ada kesempatan, ada kekuatan, ada kekuasaan, tetapi tidak dilakukan oleh Yusuf. Pertanyaannya, apakah Yusuf melupakan luka batin itu? Yowes, tak layak jelas. Tidak. Yusuf masih ingat bagaimana dia merasa tersakiti, bagaimana merasakan hatinya yang luka, baik fisik maupun batinnya. Nah, ini terbukti dari ayat 17. Mari kita lihat di bagian yang terakhir, ayat 17. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Jadi di saat ada orang yang menyampaikan agar Yusuf mengampuni dosa dan kesalahan saudara-saudaranya, bukan berarti Yusuf melupakan peristiwa masa lalu, tetapi Yusuf berdamai. Dia masih ingat, dia menangis, dia sedih. Tetapi yang dilakukan Yusuf mengalami frase yang lebih tinggi. Yusuf sudah merasa bisa berdamai dengan masa lalu yang pahit itu. Nah, ini terbukti dari ayat 20. Ya, ayat 20 ini bukti bahwa Yusuf sudah dipulihkan. Sehingga cara pandang Yusuf melihat masa lalu itu berbeda. Ya, bukan melupakan atau membuang masa lalu, tetapi dipulihkan memori yang pahit itu menjadi sesuatu yang menumbuhkan dia menjadi lebih baik dan dewasa. Ayat 20 di sana dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan
sekarang ini. Ini luar biasa. Jadi Yusuf mengalami perubahan yang luar biasa. Dia dipulihkan sekaligus dia merasakan ada pola pikir yang diperbarui oleh Allah, bahwa masa lalu yang pahit itu, masa lalu yang menyakitkan itu dijadikan oleh Allah, menjadikan dia menjadi lebih baik. Bahkan digambarkan narasi yang ada, dia menjadi orang yang memiliki kekuasaan nomor 2 di Mesir dengan segala fasilitas hidup. Ini menarik sekali. Jadi saya yakin Bapak Ibu tidak bisa melupakan orang-orang yang menyakiti. Betul? Betul atau salah? Betul. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kalau direnungkan, orang-orang yang menyakiti itu akan dijadikan, oh dia sudah mendewasakan kita. Makanya dalam Amsal itu dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Artinya apa? Kalau besi ketemu besi, diasah itu menjadi landep kalau orang Jawa bilang. Kalau manusia dibenturkan dengan manusia, masing-masing akan disadarkan ada sesuatu yang kurang dalam dirinya yang harus diperbaiki. Dan Yusuf menemukan itu. Dia pulihkan memori yang pahit itu, menjadikan sesuatu yang dari Allah, menjadikan dia menjadi lebih baik. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berefleksi dalam kehidupan bersama, khususnya keluarga, karena kita memasuki kehidupan bulan keluarga, fokus pada keluarga. Tanpa disadari, kadang kita seperti Yakub, mengistimewakan salah satu anggota keluarga dan membandingkan dengan anggota keluarga yang lain. Padahal itu menyakitkan. Jangan salahkan kalau anak kemudian merasa tidak nyaman karena merasa dibanding-bandingkan. Orang kaya kakakmu, pinter, sopan, orang kaya adikmu, dan sebagainya. Atau sebaliknya, anak-anak membandingkan antara ibu dan ayah, tanpa disadari menimbulkan luka batin. Kita belum berbicara dengan sesama yang ada dalam jemaat, kita belum berbicara sesama yang ada dalam kehidupan bersama. Baru dalam keluarga kita bisa menjadi seperti Yakub, mengistimewakan seseorang, mengabaikan yang lain. Atau sebaliknya, kita bisa tanpa sadar atau disadari melukai orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga kita. Nah, pagi ini saya mencatat ada 3 hal yang dapat kita petik dari peristiwa Yusuf dan keluarganya untuk kita bawa pulang di penutupan bulan keluarga ini. Yang pertama, berdamai dengan masa lalu dan memandang segala sesuatu yang buruk di masa lalu sebagai bagian proses untuk membuat diri kita menjadi lebih baik. Jadi jangan diratapi masa lalu yang pahit, yang buruk. Jangan disesali masa lalu yang buruk, tetapi pandanglah sebagai hal yang positif, menjadikan kita lebih baik, apapun bentuknya. Kemudian yang kedua, ada yang menarik dari pribadi Yusuf. Ia tidak berhenti hanya ingin disembuhkan luka batinnya, tetapi ia juga ingin keluarganya juga dipulihkan. Tatkala dia mau mengampuni saudara-saudaranya, saudara-saudaranya juga merasa dipulihkan, Yusuf juga merasa dipulihkan. Akhirnya membuat keluarga Yakub mengalami penyembuhan luka batin. Ya, setelah bapaknya meninggal, biasanya kalau orang tua sudah meninggal, anak itu nggak ada yang bisa seperti dulu waktu ada orang tua, tetapi ini justru malah dipulihkan. Dan yang ketiga, mari kita menjadi seperti Yusuf di masa kini yang menghadirkan kesembuhan luka batin pada siapapun yang hidup
dalam keluarga, di tengah-tengah kita, dan juga dalam kehidupan gereja. Selamat menjadi Yusuf-Yusuf yang baru dalam konteks kekinian. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita.